Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan berbagai macam nikmat pada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah dalam kehidupan kita tercatat sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Al-Quran, tepatnya dalam surah Ali Imran. InsyaAllah akan dimulai dari ayat 104 hingga ayat 109. Baiklah para ikhwan dan akhwat sekalian, kita mulai dengan ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian satu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan yang memerintahkan atau mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan yang mencegah atau melarang dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh atau mendapatkan keberuntungan. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, setelah kita memahami isi kandungan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-103 yang di dalamnya termaktub perintah diiringi dengan larangan, yakni perintah untuk muslimin ini agar selalu hidup berjamaah, dan dilarang oleh Allah SWT berpecah belah atau bercerai-berai. Itulah merupakan bagian yang integral di dalam perintah sebelumnya, yaitu berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu caranya adalah dengan hidup berjamaah
disebut dengan menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari kehidupan yang berpecah belah atau bergolong-golongan. Maka pada ayat yang ke-104 ini kita bisa menyelami lagi terkait dengan tugas dan fungsi daripada kaum muslimin dan muslimat yang berada di dalam kehidupan berjamaah itu. Maka pada ayat ini terlihat jelas bahwa Allah SWT memerintahkan bahwa harus senantiasa ada di dalam kehidupan muslimin dan muslimat itu ada satu taifah, satu golongan yang mereka menyiapkan diri dan mereka senantiasa melakukan dakwah dalam kehidupan mereka. Sebagaimana ayat bagian pertama daripada ayat ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan yang senantiasa mengajak pada al khair. Maka al khair di sini tiada lain adalah dinul Islam. Jadi mengajak atau berdakwah seluruh manusia dimanapun mereka berada. Kewajiban pertama bagi umat Islam yang di dalam surat Ali Imran ayat 104 ini adalah mendakwakan al-Islam, mendakwakan dinul Islam. Jadi ini tugas satu kelompok, satu taifah yang mereka ini sudah memiliki kemampuan untuk melakukan dakwah ini. Kemudian setelah umat ini disambut seruan dakwahnya oleh manusia, maka mereka tentu akan berada bersama-sama dalam kehidupan yang terpimpin di dalam satu jamaah dan imamah. Lalu tugas yang kedua adalah tugas secara internal. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah pula ada mereka satu kelompok lagi yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini adalah merupakan tugas secara internal. Kalau yang tadi dakwah adalah bisa dikatakan sebagai tugas secara eksternal. Maka tugas secara internal ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, seperti halnya kita melakukan pendidikan, baik itu terkait dengan pendidikan bagi anak-anak, bagi remaja, orang-orang dewasa, orang-orang tua, agar mereka betul-betul dapat memahami akan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai ilmu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam melaksanakan hablu minan nas. Maka di akhir ayat 104 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu reward ataupun memberikan hadiah dengan kalimat wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-105 para ikhwan akhwat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti mereka, orang-orang yang senantiasa bertafarruq, senantiasa
hidupnya bergolong-golongan dan senantiasa berikhtilaf, berbeda-beda faham di dalam melaksanakan kehidupan mereka beragama Islam sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW ini, yaitu ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu yang telah menerima kitab Allah SWT yang Allah SWT turunkan pada Rasul-Rasul Allah yang datang kepada mereka. Jadi ini kebiasaan yang dilarang Allah SWT adalah kebiasaan yang pertama adalah tafarruq dan yang kedua adalah ikhtilaf. Tafarruq artinya hidup bergolong-golongan, merasa bangga dengan golongan mereka masing-masing. Kemudian berikhtilaf, yaitu berbeda-beda faham dan tentunya merasa bangga pula mereka kalau bisa mempertahankan pendapat mereka, satu golongan dari golongan yang lainnya. Min ba'di ma ja'ahumul bayinat, sesudah datang kepada mereka al-bayinat. Kata al-bayinat ini adalah merupakan lafaz jamak daripada kalimat al-bayinah. Al-bayinah itu adalah penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Allah SWT yang diturunkan melalui di dalam kitabnya oleh malaikat, diterima oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada umatnya. Maka lafaz jamak ini adalah al-bayinat. Jadi keterangan-keterangan yang jelas yang sudah terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian di akhir daripada ayat ini, wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itulah yang mendapatkan azab yang sangat keras atau azab yang sangat pedih. Jadi ternyata para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasanya kebiasaan kehidupan orang yang beragama Islam yang telah mendapatkan kitab Allah SWT sebelum diturunkan Allah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mendarah daging dengan kebiasaan hidup yang justru dilarang Allah SWT tersebut, yaitu kehidupan yang senantiasa bergolong-golongan dan mereka selalu berbeda-beda pendapat, berbeda-beda faham. Maka Allah SWT di akhir ayat 105 ini memberikan semacam ancaman ya bagi umat akhir zaman ini tentunya yang menerima ayat Al-Quran ini, dan mereka itulah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Melalui ayat ini maka mari kita sadari betapa pentingnya pelaksanaan ayat pada ayat 103 sebelum ini, yaitu dua ayat sebelum ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk i'tisam bihablillahi jami'a, itu berpegang teguh kepada tali Allah yaitu al-Islam, seraya dengan hidup berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan berfirqah-firqah atau berpecah belah. Itu ikhwatal iman azani Allah yakum, yaitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-106. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, ada wajah manusia yang putih bersinar atau putih berseri-seri,
Dan ada pula wajah manusia yang hitam, ya. Wajah yang hitam kelam, yang muram wajahnya. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang hitam muram akan wajah mereka itu, lalu dikatakanlah kepada mereka oleh para malaikat Allah SWT, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian telah kafir waktu di dunia sesudah kalian beriman? Jadi ini pertanyaan yang sangat menohok kepada orang-orang yang menolak akan perintah hidup berjamaah, bersatu padu, dan justru mengakomodir, menyenangi kehidupan berpecah belah, bergolong-golongan. Padahal jelas ayat ini berturut-turut, ya, terutama secara jelas pada ayat 105, kembali lagi Allah SWT mengingatkan agar manusia itu jangan meniru, jangan meladani kebiasaan ahli kitab yang dahulu, yang mereka itu selalu mewarisi satu generasi pada generasi lainnya untuk selalu hidup bertafarruq dan berikhtilaf, bergolong-golongan, dan selalu berselisih, berbeda-beda pendapat di dalam menjalankan kehidupan beragama, itu agama Islam itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka terhadap orang yang hitam muram, hitam kelam wajah mereka ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian azab, siksaan, disebabkan kalian telah kafir dalam kehidupannya dulu di dunia itu. Selanjutnya ayat 107 para ikhwan akhwat rahimakumullah. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka, tentu ini adalah mereka orang-orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi akan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi rahmatillah, maka mereka itu berada dalam rahmat Allah. Makna rahmat Allah ini dalam tafsir kita jumpai adalah jannah atau surga-surga. Jadi orang-orang yang dengan tanda yang jelas wajah mereka putih berseri, mereka itu Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira sejak di dunia ini para ikhwan dan akhwat. Fa fi rahmatillah, mereka akan ada di dalam rahmat Allah, yakni mereka akan tinggal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir ayat, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya, yaitu di dalam surga itu. Ayat yang ke-108, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia alaika, kepada engkau Muhammad, bil haq, dengan hak, dengan kebenaran. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati, terutama beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan dimulai dari
ayat yang ke-102, seruan pada orang-orang beriman agar senantiasa hidupnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguh-sungguh dan hidup dalam keadaan muslim hingga akhir hayat, maka itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jadi tidak ada syak, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam pemberitaan, ya, di dalam penjelasan Allah SWT lewat kitab Allah Al-Quran ini. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan di akhir ayat yang ke-108 ini Allah SWT nyatakan, wa mallahu, dan tiadalah Allah yuridu, menghendaki, zulman lil alamin, menzalimi atau bertindak zalim terhadap sekalian atau seluruh alam, terhadap hamba-hambanya, terutama dalam hal ini adalah manusia, bangsa manusia dan bangsa jin yang oleh Allah SWT telah dinyatakan sebagai pokok pangkal penciptaan mereka. Tujuannya tiada lain adalah untuk ibadah semata kepada Allah SWT. Allah SWT sudah menegaskan dalam salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah hanya kepada aku. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka berikutnya adalah ayat yang ke-109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat ini jelas bagi kita yang dapat kita fahami bahwa seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang punya. Selain Allah menyatakan bahwa alam semesta ini, langit, bumi beserta seluruh isinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakannya, Allah pula menyatakan bahwa ini adalah milik, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seharusnya menjadikan umat manusia itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada tinggal di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, di bawah kolong langit yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula memberikan segala macam keperluannya. Mulai Allah menyatakan yang menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan bumi atau tanah ini menjadi subur, dan atas biji-bijian yang tersebar di atasnya pun tumbuh sebagai tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, buah-buahan untuk kebutuhan seluruh makhluk Allah SWT, utamanya manusia dan jin itu. Maka seharusnya dengan pernyataan kalimat ini memberikan satu isyarat yang jelas bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah seluruhnya, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini harus menjadi renungan yang mendasar bagi seluruh manusia dan jin.
Kenapa Allah SWT memberikan pernyataan yang seperti ini? Ini tiada lain tujuannya adalah agar manusia itu mau berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelengkapan dalam kehidupannya. Lantas selanjutnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi diri manusia itu tiada lain sebagaimana surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 tadi ya, bahwasanya kewajiban bagi hamba adalah sungguh-sungguh beribadah kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama Islam ini sebagai petunjuk yang nyata bagi segenap alam ini. Wa ilallahi turja'ul umur, dan akhir ayat ini para ikhwan dan akhwat, dan kepada Allah turja'ul umur. Lafaz turja' ini artinya dikembalikan. Wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'u, yaitu dikembalikan. Jadi ini lafaz dengan kalimat majhul, dikembalikan. Al-umur berarti seluruh urusan, karena menggunakan lafaz jamak. Lafaz tunggalnya adalah al-amru, yaitu satu urusan, satu permasalahan, satu perkara. Jadi dengan lafaz al-umur tentu kita fahami maksudnya adalah seluruh urusan yang terjadi, yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Jadi kiranya akhir daripada ayat ini memberikan satu peringatan jelas lagi buat kita para ikhwan dan akhwat, bahwasanya seluruh aktivitas dari manusia dan jin tadi itu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sepanjang hayat kehidupannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab. Karena segala urusan yang dilakukan tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nyatakan pada akhir ayat 108 tadi. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah tidak suka, tidak akan mau menzalimi segenap hambanya sekalian alam ini, baik itu bangsa manusia dan jin maupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi ini untuk menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi manusia agar mempersiapkan diri dalam kehidupan ini, bahwasanya nanti di akhirat segala kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sudah sering membaca, misalnya setelah Allah SWT memberikan segala kemewahan hidup, kelengkapan seluruh kebutuhan manusia dalam hidup ini, di akhir ayat surat At-Takatsur kita senantiasa sudah membacanya. Allah SWT telah menyatakan secara tegas, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar ya, latus'alunna, benar-benar akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, dari seluruh kenikmatan yang telah direguk oleh manusia selama hidupnya. Jadi semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang sudah kita nikmati dalam kehidupan ini akan diminta pertanggungjawaban. Baik nikmat itu yang terkait dengan yang namanya makan, minum, berpakaian, nikmat yang terkait dengan tempat tinggal,
ya, yang terkait dengan kendaraan, ya, terkait dengan kebun-kebun, ya, sawah ladang dan segala macam, ya, perhiasan yang kita kenakan dalam kehidupan di dunia ini, dan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang lainnya, semua akan kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai jawabannya tiada lain adalah kita harus mematuhi apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an ini berupa perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beberapa yang terkait dengan perintah, ya, perintah melaksanakan sholat, perintah mengeluarkan zakat. Maka agama itu atau ad-din itu bisa tegak apabila perintah dan larangan itu dijalankan oleh kita. Ini saya satu contoh saja, bahwasanya di dalam Al-Quran di surat As-Saff pada ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan al-huda dan agama yang hak. Jadi ada al-huda berupa Al-Quran ini, ayat-ayatnya tadi, ya, 6 ayat kita baca pada malam hari ini. Tentu korelasinya adalah dengan qarinah yang beriringan sesudahnya, yaitu wadinil haq, dan agama yang hak. Kalau kita bertanya yang mana agama yang hak, yaitu apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kita tegakkan. Contoh, waqimus salat wa atuz zakat, dan dirikan salat serta tunaikan zakat. Apabila ayat itu hanya menjadi bacaan saja, salat tidak ditegakkan, zakat juga tidak dikeluarkan, maka tidak akan tegak itu yang namanya dinul haq tadi. Jadi itu ada hubungan, ya, korelasi yang sangat kuat. Jadi tidak hanya dibaca saja ayatnya, melainkan ditegakkan, dilaksanakan. Lalu untuk apa kalau sudah terjadi korelasi tadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, supaya Allah memenangkan Islam ini terhadap agama isme yang dibuat berdasarkan filsafat manusia, hasil rekayasa pikiran manusia seluruhnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik akan benci apabila Islam itu jaya. Demikian juga seluruh musyrikin apabila melihat orang-orang yang beriman, ya, di dalam perjuangannya berhasil, ya, menang di dalam peperangan masalan, maka orang-orang musyrikin terutama, bahkan orang-orang munafik yang mencari perlindungan hidup mereka dalam kepemimpinan Rasulullah SAW pada saat itu, mereka pun gelisah. Susah mereka hatinya bila melihat umat Islam itu senang, dan sedih hati mereka bila melihat umat Islam itu senang. Senang mereka kalau melihat umat Islam muslimin itu susah. Jadi SMS istilahnya. Senang melihat muslimin susah, susah hati mereka bila melihat muslimin senang. Jadi itu sudah watak, karakteristik dari orang-orang musyrikin.
dan juga orang-orang munafik yang berlindung dengan dalam tanda petik jubah Islam sementara mereka menutupi akan kekafiran mereka. Sehingga pantaslah ya orang-orang yang munafik itu mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu tidak kena yang namanya hukuman pada saat itu. Ya, mereka bisa bermalas-malasan untuk pergi, kalau diperintahkan pergi berperang, mereka banyak sekali alasannya, mengajukan bermacam-macam alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu fid darqil asfali minan nar. Mereka itu akan ditempatkan di dalam keraknya api neraka. Wa lan tajida lahum nasira, dan selama-lamanya mereka tidak akan mendapatkan penolong di akhirat nanti terutama. Kalau di dunia ini orang-orang munafik paling lihai dia bersilat lidah, ya, paling lihai mereka mencari konco-konconya dan meyakinkan konco-konco itu untuk mereka bisa berkawan, mencari perlindungan, ya, bahasa lainnya cari muka, ya. Dan pada akhir dari pembahasan ini, maka orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keberuntungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akhir ayat 104 tadi, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan baik dunia maupun di akhirat. Maka sesuai dengan tanggung jawab ini, bagi yang mendapatkan amanat sebagai menjalankan keamiran berdakwah, maka hendaklah tunaikan amanat dakwah ini semampu kita tentunya. Kalau dakwahnya sanggup hanya di kalangan regional, ya, di regional saja. Kalau sudah sanggup pada yang sifatnya internasional, ya, maka tidak ada alasan untuk tidak berdakwah itu. Karena dengan inilah kita bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ini ridha dengan kehidupan kita. Dan setelah mereka itu terhimpun berada dalam Islam, maka tanggung jawab kita lagi untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kenapa para ikhwan akhwat? Ya, tanggung jawab di dalam ini biasa dibebankan kepada yang mengkoordinir atau koordinatornya adalah amir-amir tarbiyah dan ta'lim. Jadi untuk memberikan pembekalan dalam kehidupan bagi muslimin muslimat yang sudah berada di dalam al-Islam ini, terkhusus lagi berada dalam kehidupan yang berjamaah dan berimamah, sehingga pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar ini tentu tidak terlalu besar kendalanya. Berbeda manakala muslimin dan muslimat itu belum merasa berada dalam satu kehidupan berjamaah dan berimamah, sehingga kita bisa melihat pemandangannya secara jelas. Melihat orang-orang dengan hobinya misalkan berada dalam mobil, mereka itu melakukan menghisap rokok misalnya, sampai di situ, ya. Kita bisa mendapatkan apa namanya itu, apabila kita memberikan dakwah kepada mereka, ya, jangan melakukan hal seperti ini di dalam kendaraan umum misalnya. Oh, ini dia bilang ini uang-uang saya kok, mulut-mulut saya, kenapa saudara yang repot? Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena merasa tidak ada hubungan secara ukhuwah Islamiyah.
Maka dari beberapa ayat yang kita pelajari malam ini adalah harus kita pandang juga dari sudut pembinaan ukhuwah Islamiyah. Jadi setelah berada di dalam al-Islam, maka ukhuwah itu ditumbuhkan dengan sebaik-baiknya, persaudaraan itu. Karena Allah sudah menyatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, tuflihun ya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah hidup saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT selalu kalian di dalam kehidupan sebagai muslimin itu, agar kalian itu senantiasa mendapatkan la'allakum, apa akhirnya, la'allakum turhamun, ya, la'allakum turhamun, akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Jadi dengan terbinanya ukhuwah, hasil daripada tempaan tarbiyah dan ta'lim tadi di dalam sebagai pendidikan bagi kaum muslimin yang tadinya sudah terpanggil hatinya untuk hidup berjamaah dan berimamah, maka itulah yang mendapatkan kehidupan yang rahmat dari Allah SWT. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beberapa ayat yang telah kita sama-sama pelajari ini, Allah SWT memberikan keteguhan, keimanan dan takwaan kepada diri kita masing-masing, dan kita bisa mampu untuk melaksanakan, mewujudkan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah SWT. Hadanallahu iyyakum ajma'in, al-afwa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.